Kita lihat ke sebelah kiri dulu, boleh lihat sebelah kiri, silakan. Sebelah kiri, boleh lihat sebelah kiri. Sebelah kiri, silakan teman-teman media boleh berikan pandangan sebelah kiri. Oke, baik. Mana karakter Rawa ini yang diperankan, seperti apa karakternya, dan apa yang membuat seorang Nicholas Saputra tertarik untuk terlibat di dalam proyek Tukar Takdir ini? Silakan. Ya, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih juga buat Pak Parwes dan Molly yang sudah mempercayakan peran Rawa ini di dalam film ini. Terima kasih juga atas cerita, gagasan, dan ide dari bukunya yang saya rasa luar biasa, yang membuat saya merasa ini film yang akan sangat relate dengan banyak orang, karena setiap orang pasti pernah mengalami musibah atau akan mengalami sebuah musibah. Ada yang selamat, ada yang survive, ada yang terluka, ada yang meninggal, ada yang ditinggalkan. Itu pasti sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, dan saya yakin semua orang pasti akan relate sama cerita ini. Tokoh Rawa adalah tokoh yang salah satunya merepresentasikan bagaimana seseorang bisa berhadapan dengan sebuah musibah, dan saya yakin tokoh-tokoh lain di film ini juga akan merepresentasikan masing-masing perasaan-perasaan itu. Yes, ngobrol berapa lama untuk proses pembentukan karakter Rawa dengan sutradara? Silakan. Panjang. Iya, soalnya kamu prosesnya boleh dikasih tahu ada. Sebenarnya dari yang Pak Parwes bilang tadi ya, bahwa ini kan ceritanya sebenarnya persiapannya sudah lama, ada COVID, ada hal lain gitu yang membuat akhirnya kita baru bisa syuting weekend ini, dan terus berkembang sebenarnya cerita dari Molly, dari skripnya, sehingga selalu ada yang baru, selalu ada setiap hari itu pasti ada interpretasi baru gitu. Mungkin sampai reading kemarin juga masih ada sesuatu yang baru, yang mungkin di syuting nanti ada yang baru juga gitu. Tapi intinya kita sepertinya sudah paham bahwa ini adalah cerita tentang yang tadi disebutkan ya, ada kedukaan, ada musibah, dan bagaimana setiap manusia berhadapan dengan itu. Itu dia yang kedua ya. Ya, seberapa lama berarti proses? Berapa lama? Sudah tidak, tapi gini, tapi saya kenal Molly udah cukup lama, dan dulu memang sering sekali sharing soal interestnya Molly terhadap air crash investigations. Jadi ini sesuatu yang sangat dikuasai oleh Molly, semua detail tentang pesawat, tentang musibah-musibah yang pernah terjadi dari tahun 50-an, 60-an gitu. Jadi Molly sangat menguasai bidang ini sebenarnya. Ini berapa kali dimention loh Mbak Molly menguasai tentang air crash investigation ini ya. Detailnya jadi sangat luar biasa yang akan disuguhkan ya. Jadi ini nggak akan sekedar lewat gitu aja, tapi pasti akan ada detail-detail banyak lah soal ini. Dan karakter Rawa seperti yang tadi Mas Niko sampaikan akan mewakili sosok atau seorang yang menghadapi musibah, dan itu relate banyak masyarakat di Indonesia. Yes, Nicholas Saputra, tepuk tangan dong. Thank you, Mas Niko. Selanjutnya kita bergeser ke Marsha Timothy. Boleh dijelaskan karakter Dita seperti apa? Dan pengen tahu juga, ini akhirnya bekerja sama dengan Star Vision. Akhirnya juga bersama dengan teman-teman cast yang lain juga. Jadi silahkan apa yang dilakukan riset dari seorang Marsha Timothy untuk karakter Dita ini, silahkan. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Di sini saya berperan sebagai Dita. Dita sama karakternya mungkin seperti kebanyakan karakter di film ini. Kami mungkin merepresentasikan orang-orang yang menghadapi musibah, mengalami duka gitu dalam kehidupan. Kurang lebih sama karakternya seperti itu. Kalau kenapa akhirnya bagaimana rasanya ya bekerja sama? Akhirnya ya, tadi ketemu Pak Parwes juga akhirnya ya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya berjodoh dengan Star Vision. Kali-kali nggak dapet terus. Jodohnya ditukar takdir. Takdirnya sekarang. Takdirnya sekarang. Riset untuk ke Dita sendiri dari seorang Marsha Timothy seperti apa? Sebenarnya ya pastinya ngobrol sama Molly ya, paling banyak. Dan sebenarnya saya tuh orang yang paling tidak nyaman naik pesawat. Jadi mungkin kalau Niko sering membahas tentang tragedi-tragedi pesawat itu, kalau saya selalu menghindari obrolan itu karena saya tuh nggak nyaman naik pesawat. Tapi ternyata cerita ini datang ke saya. Mungkin ini salah satu cara saya juga untuk bisa menghadapi ketakutan saya, juga
mengatasi ketakutan dan menghadapi sih apa yang mungkin akan kita temui, nggak cuma tragedi pesawat ya, apapun itu gitu. Itu sih ya yang akan kita lihat nanti bagaimana Dita yang ada di sini ya. Pengennya lebih banyak tapi memang saat ini belum boleh terlalu banyak teman media, jadi sabar dulu ya. Terima kasih Mbak Marsha Timothy. Selanjutnya kita ke Zara Adisti. Nih pengen tahu kalau kamu nih peran yang baru lagi, tantangan yang baru lagi yang diberikan Pak Parwes nih, dan juga Mbak Molly untuk seorang Zara Adisti. Ini gimana saat kamu dipercaya memerankan Zahra di sini? Halo semuanya, selamat pagi. Aku di sini berperan sebagai Zahra. Aku merasa sangat terhormat sudah dikasih kepercayaan sebesar ini sama Pak Parwes, sama Mbak Molly, kakak-kakak semuanya. Aku jujur deg-degan banget nih di sini. Tolongin. Katanya tadi Zahra nggak boleh nge-spill terlalu banyak. Betul, betul. Jadi rada bingung aku. Nah, so far gimana yang kamu lakukan persiapannya untuk produksi ini? Yang pasti aku banyak ngobrol sama Mbak Molly, berdiskusi karakter ini itu mau dibentuk seperti apa, mau dibawa kemana, dan lumayan banyak catatan penting soal karakter aku sih. Oke, catatannya tapi belum boleh di-spill ya. Boleh nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Tapi gimana rasanya jadi yang paling muda di antara kes-kes yang lain kamu, Zahra? Kelihatan dari muka aku kan. Dari laki Pak Parwes. Pak Parwes mancing-mancing ya, Pak Mir ya. Udah jalan mancing-mancing. Yes, karakternya boleh dijelaskan Karakter saya gimana? biasa sebagai seorang ibu, tapi yang mempunyai hubungan agak sedikit bukan obsesif apa, tapi terlalu dalam sama anaknya. Yang cukup menarik sekali untuk buat saya perankan karena memang hubungan saya sama anak-anak saya juga begitu. Jadi sama tepat banget nih karakter ini nih. Yes. Ini film tentang lost ya. Lost itu everybody have their own way of dealing it gitu loh. Aku juga telah mengalami banyak sekali kehilangan dan bukan orang-orang aja yang langsung berhubungan yang merasakan, tapi sekelilingnya pun juga merasakan dan itu sangat berdampak sekali gitu loh. Jadi I hope you do a good job. I pray you do a good job because it's a big job. Karena untuk Doa sekaligus pressure ya. karena ini adalah sesuatu yang memang cukup sulit untuk digambarkan, tapi tidak sulit untuk dirasakan. Jadi semoga ya kita bisa memberikan yang terbaik semuanya teman-teman. Oke, and good luck to us. Tepuk tangan dong untuk Mbak Miriam. Terima kasih. Ini kita gimana serunya lagi nanti pada saat di film tentunya ya untuk masing-masing karakternya. Kita ke Mbak Marcella Zalianti yang hadir di sini bergabung dengan cast yang lainnya juga. Boleh ceritakan karakternya dan ada yang udah boleh di-spill belum ke teman-teman media dari karakternya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Molly, Rama, Pak Parwes sudah mempercayakan karakter Damayanti ya kepada saya. Yang pasti memang cerita ini tentang kehilangan, yang mana ini menjadi representasi dan konflik yang saya pikir banyak dialami oleh kita semua sebagai manusia. Dan karakter ini it's all about grieving, bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita berjuang untuk melawan kesedihan dan kehilangan yang mendalam. Dan challenge yang paling besar dari karakter ini, dia mungkin orang yang paling sedih dan kehilangan, tapi harus mengekspresikan kesedihan dan kehilangan yang mendalam tanpa banyak berkata-kata. Jadi itu yang saya pikir satu tantangan di film ini, dan saya senang bisa akhirnya juga kerja sama Molly karena ini pertama kali, dan sama Pak Parwes setelah 2003 terakhir ya Pak ya. Wow, 20 tahun berlalu ya. 20 tahun lebih berarti akhirnya kembali bersama lagi. Iya, dan saya juga orang yang takut naik pesawat banget gitu. Jadi saya kalau sebelum naik pesawat tuh selalu cek ini Boeing, Airbus dan lain sebagainya gitu. Jadi saya pikir ini cerita yang sangat relate, dan tukar takdir ini jadi satu warna baru dari keheterogenan film nasional yang menurut saya dikuasai oleh genre yang cukup membosankan,
Jadi film ini hadir mudah-mudahan jadi memberikan warna dan bisa jadi inspirasi juga ya, potret untuk masyarakat begini yang terjadi dalam dunia pesawat gitu, dan bagaimana kita berjuang untuk menghadapi kehilangan kita dalam hidup. Itu dia. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Marcella Zelianti. Thank you. Kita geser ke Hana Al-Rashid di sini. Yes, ini dia bergabung bersama kita. Tapi ini yang udah kita boleh spill adalah ini adalah karakter baru yang sebelumnya tidak ada di dalam novel. Nah, ini gimana untuk Hana Al-Rashid setelah ngobrol dengan Mbak Molly dan juga Pak Parwes untuk karakter Patricia sendiri? Silahkan. Selamat siang semuanya. Kalau yang mungkin dari tadi teman-teman kebanyakan ngobrol soal loss, grief, kehilangan gitu. Dan kalau kita ngomongin musibah seperti musibah yang akan ada di dalam film Tukar Takdir ini, juga ada sebagian orang yang harus dengan profesional menginvestigasi dan melihat musibah ini dari lensa yang lain, yang akan membawa mungkin konflik dan politik tersendiri, dan karakter Patricia mungkin menjadi salah satu dari orang tersebut yang akan menghadapi musibah ini dengan cara yang sangat berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu aja yang boleh dikasih tahu. Berapa lama tapi proses desain karakternya bersama dengan Mbak Molly untuk ngobrolin ini, Hana? Saya harus sex change karena awalnya di skrip karakternya lelaki. Namanya Patrick, tapi jadi Patrick ya. Tapi jadi Patricia, teman-teman. Iya, membahas soal air crash investigation sama Mbak Molly. Memang ternyata benar ya, Mbak Molly cukup into hal-hal seperti itu yang membuat saya lumayan kaget. Kayaknya mungkin Mbak Molly yang lebih pantas menjadi Patricia daripada saya. Berusaha untuk melihat melihat musibah ini dari lensa yang sangat berbeda sih sebenarnya, dan di sini saya juga harus practice my English. Yes. That's all I will say. Oke, baru segitu aja yang boleh di-spill. Terima kasih Hana Al-Rashid. Selanjutnya kita juga punya Mas Teddy Syah di sini yang bergabung bersama dengan kita, berperan sebagai Raldina. Boleh dijelaskan ke teman-teman media, Raldi ini karakternya siapa? Nanti konflik seperti apa yang dihadapkan oleh karakter Raldi yang bisa dirasakan oleh teman-teman penonton di seluruh Indonesia? Silakan. Baik, selamat pagi semua. Jadi saya memerankan Raldi, suami dari Dita, seorang pekerja biasa sih. Dan pesawat merupakan mungkin alat transportasi kedua dalam hidupnya, karena dia seorang pekerja yang harus sering berpindah-pindah kota. Dan saya nggak mau spill lebih banyak. Saya cuma bilang untuk Pak Parwes dan Mbak Molly, keberaniannya luar biasa bikin ini. Yes. Thank you. Siap. Terima kasih Mas Terisha. Selanjutnya kita punya ada Mas Tora Sudiro yang bikin tadi media kaget juga nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini bukan komedi, Pak. Saya biasanya main komedi terus nih. Ini begitu ngeliat pemain-pemainnya kok kayaknya bukan komedi. Saya sampai bingung, Pak. Jadi kayak dijebak ya? Iya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga buat Pak Parwes udah ngajak saya lagi, udah lama juga nggak ketemu. Di sini saya menjadi Dirga, nama panjangnya Dirgahayu. Iya, kan komedi di preskon. Karena di film nggak bisa komedi ya. Nggak bisa, di sini doang. Ini mungkin akan menjadi pengalaman pertama saya juga, karena saya nggak pernah memerankan peran seperti ini, dan apa yang terjadi dengan peran saya di film ini gitu, saya nggak pernah. Jadi mohon bimbingannya Bu Molly, beneran. Saya biasa kalau main film jadi jagoan mulu. Jadi saya nggak tahu ya. Saya doakan juga sebagai orang tua. Doa orang tua tuh manjur. Benar. Aja. Benar. Iya. Saya doakan juga supaya film ini laris manis Tanjung Kimpul. Amin. Mas Tora, tapi apa yang buat Mas Tora yakin untuk mengambil proyek ini setelah tahu wah nih ternyata serius nih perannya juga menantang gitu? Oh, saya nggak yakin. Maka sampai preskon ini dibuat belum yakin.
Sebetulnya di lubuk hati saya yang paling dalam ya, saya ada rasa kangen dengan peran-peran seperti ini sih. Itu dia, Tora Sudiro, peraih Piala Citra luar biasa. Gua balikin dulu. Oh iya ya, karena di momen itu. Yes. Gimana meyakinkan seorang Tora Sudiro yang selama ini? Lu seneng banget kalau ngobrol sama gue ya. Karena tonton media, iya. Kenapa ya? Karena selama ini nyaman dengan karakter-karakter di genre komedi yang tadi Mas Tora sendiri bilang gitu. Saya untuk memperdalam peran ini, saya mulai dengan tidak membaca skripnya ya. Terus gimana? Kalau nggak baca skripnya? Ya pokoknya gue terserah Molly aja ntar gimana. Gue ngikut kata Bu Molly. Tora diem, Tora nangis, Tora ini gue akan berusaha semaksimal mungkin. Karena tadi kan katanya ada di bukunya ada 11 cerita. 12 cerita. 12 cerita. Iya. Ada kemungkinan kan ada seri 2-nya, seri 3-nya, seri 5. Ya Pak ya. Anak saya 5 Pak. Iya. Bantu-bantulah. Tepuk tangan oleh Mas Tora Sudiro. Thank you Mas Tora. Selalu menyenangkan perasaan sama Mas Tora ya. Baik, selanjutnya kita juga punya ada Mbak Devi Permatasari di sini. Ya, akhirnya kembali layar lebar kali ini kembali bersama dengan Starvision juga. Boleh diceritakan yang keputusan apa yang buat Mbak Devi yakin oke ikut terlibat juga dan gimana persiapan untuk karakter yang Mbak Devi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mau terima kasih kepada Pak Chan Parwes dan juga Mbak Molly yang udah memberi kesempatan saya untuk bisa bermain di film ini. Buat saya film ini adalah excitement karena terakhir kali saya syuting layar lebar itu ada di tahun 96, which is 28 tahun yang lalu. Wow. Jadi selama ini saya lebih banyak di sinetron. Yeah. Kemudian kan waktu tahun 96 itu layar lebar kan turun. Yeah. Nah itu saya berhenti. Dan ini saya kembali lagi dan saya sangat excited untuk memulainya lagi gitu. Jadi saya berterima kasih sekali saya diberi kesempatan dan mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik. Dan karakter saya di sini sebagai Dr. Vita. Yeah. Dr. Vita adalah dokter psikiatri yang akan merawat Rawa nanti. Nah ini, terima kasih Mbak Devi Permatasari. Wow, 28 tahun ya akhirnya dari Suranau kembali ke layar lebar bersama dengan Starvision dan Tukar Takdir tentunya. Ya. Terima kasih Mbak Devi. Terima kasih. Selanjutnya kita juga punya Mas Aryo Wahab ada di pojok sebelah kiri. Mas Aryo Wahab, boleh dijelaskan bagaimana peran atau karakter Purwanto di sini ya? Boleh ke teman-teman media nih. Silakan Mas Aryo. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya terima kasih juga kepada Pak Parwes, Starvision, dan Molly dengan Sine Surya yang sudah percaya untuk karakter Purwanto ini dimainkan oleh saya. Ini karakternya namanya Purwanto, dia sebagai kepala KNKT di sini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, gitu. Jadi di situ. Nah kemarin kita juga ada sempat riset sama Dimas, kita sempat ketemu langsung sama kepala KNKT-nya sendiri langsung yang aslinya Pak Nur Cahyo ya. Kita pikir kan dia kan menangani kasus yang agak-agak menyeramkan ya, ternyata pas muncul dia komedi banget gitu loh. Jadi tadinya mau mengambil karakternya ternyata kayaknya agak-agak beda nih. Ya akhirnya ya udah kita istilahnya mencari informasi di situ apa yang dilakukan sama kepala KNKT, terus SOP-nya juga seperti apa, terus mereka melakukan investigasi atau memberi informasi preskon segala macam, itu benar-benar kita tanya detailnya sampai kita juga diajak sampai ke ruangan mereka untuk mendengarkan kayak voice yang di recorder itu ya, cabin ya, segala macam, black box segala macam. Jadi seru dan mudah-mudahan dengan udah riset seperti itu ada ilmu yang gue dapetin supaya untuk bisa memainkan Purwanto dengan asik lah. Itu dia, Aryo Wahab. Terima kasih Mas Aryo Wahab. Selanjutnya ada Roy Sungkono juga. Roy, karakter Dimas seperti apa Roy yang boleh dikasih tahu ke teman-teman media, silakan. Selamat pagi semuanya, saya berperan sebagai Dimas. Kalau Pak Purwanto ini selalu ada di kantor, nah aku yang di lapangan. Jadi kebanyakan SOP-SOP kemarin kita datang ke kantor KNKT dijelasin biasanya kalau petugas KNKT kalau misalkan lagi di kejadian tuh apa aja sih tugasnya? Nah itu research yang kita lakuin di sana sih.
So far gimana ngobrol sama Mas Ariel Wahab? Karena lo kan barengan nih divisinya nih. Langsung masuk kita ya? Iya, langsung ngobrol aja sih. Maksudnya gak ada yang gimana-gimana karena komedi juga. Siap, terima kasih Roy Sungkono. Selanjutnya kita juga punya ada Saputra sebagai Bambang, yang boleh dijelaskan ke teman-teman media cerita sedikit karakternya seperti apa. Bambang ini, Mas Bagus, silakan. Selamat siang semua, salam kenal. Saya tampaknya harus banyak-banyak memperkenalkan diri gitu ya. Nama saya Bagus. Saya di sini berperan sebagai Bambang. Saya ucapkan terima kasih dulu Pak Parwes, salam kenal. This is my only second film, Pak, major film. Karena saya tumbuh besar di panggung teater sebenarnya, dan bermain dengan cast yang sangat luar biasa ini merupakan sebuah kebanggaan. Dalam Air Crash Investigation, salah satu peran yang paling penting juga adalah messenger atau middleman-nya. Saya berperan sebagai peran itu, gitu loh, menghubungkan kepentingan-kepentingan dari orang-orang yang berada di balik dari kecelakaan pesawat ini. Jadi saya menjadi Bambang, asisten daripada seseorang yang nanti akan Anda perkenalkan berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas Bagus. Selanjutnya kita juga punya Revaldo di sini. Revaldo, boleh dijelaskan setelah Melanglang Buana dari layar lebar, judul satu, judul yang lainnya, dan akhirnya sekarang bersama dengan Star Vision di sini dengan cast yang lainnya. Boleh dijelaskan karakter Adam di sini seperti apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sih gue mau ucapin terima kasih buat Mbak Molly, sama Pak Parwes, sama Mas Rama ya kan. Thank you udah percaya sama saya. Merasa grateful banget ada di jajaran cast yang keren-keren ini. Gue udah pernah main sama Nico, sama Marsha segala macem. Tapi ini banyak lagi yang kayaknya bakal gue recokin nih. Masalahnya kalau nggak direcokin kayaknya percuma deh untuk ketemu orang-orang seperti ini terus bisa kesempatan ngobrol tuh kayaknya jarang banget kan, hampir nggak pernah lah. Jadi ya sabar-sabar ya mas saya. Adam Saputra itu berperan sebagai Adam Saputra apa ya? Gak banyak sih, jadi gue ngulik sendiri, tapi ntar paling juga mau ngebahas tentang ini besok mungkin ya, atau enggak nanti. Dia yang punya airlines-nya, terus punya middleman itu Aspri, ya Mas Bambang ini loh. Yes, ya nanti akan sering bareng berarti nanti ya. Iya, sering bareng. Ya, saya juga mau belajar banyak juga sama dia. Kayaknya kita harus nongkrong ya. Harus bonding ya. Harus bonding. Harus bonding. Bukan begitu bang? Iya. Ya nggak banyak lah. Kalau misalnya yang lain itu masalah grievance, ya. Terus acceptance. Mungkin buat Adam Saputra juga seperti itu. Tapi bagian bisnisnya. Nah, seperti apa nanti akan tergambarkan di dalam filmnya bagian bisnisnya. Iya. Terima kasih, tepuk tangan buat Revaldo, thank you. Terakhir kita ada Mas Ayas Kasar sebagai Pak Muhsin. Boleh dijelaskan Mas Ayas gimana yang dijalankan untuk membuild karakter Pak Muhsin ini, silahkan. Selamat siang. Terima kasih buat Pak Parwes, Mbak Molly yang mengajak saya untuk bekerja sama kembali. Juga ketemu dengan Nico, Marsha, dalam waktu yang cukup lama juga ketemu lagi dengan mereka ini. Untuk tokoh Pak Muhsin, ya dia salah satu keluarga korban. Jadi saya merasa kehilangan, duka yang dalam dengan perginya mereka, tapi bagaimana cara saya mengekspresikan untuk lebih sabar dan legowo, itu saja. Itu dia, luar biasa. Terima kasih Mas Ayas Kasar. Nanti kan kita lihat. Sebelum ke teman-teman media, mungkin satu pertanyaan ke Mbak Molly Siregar sebagai sutradara. Tadi beberapa